Hai semua, selamat datang kembali di channel Ana Puspita. Di video kali ini aku mau buat roti kukus serikaya pandan. Teksturnya lembut banget. Resepnya gampang. Hanya menggunakan 1 butir telur aja. Rasanya enak banget tanpa mise. Penasaran gimana cara aku buat? Simak di videonya hingga selesai. Jangan di skip ya teman-teman. Terima kasih. Pertama, aku buat selai serikaya. Masukin 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung maizena, masukin 300 ml santan kekentalan sedang, masukin sebagian dulu, diaduk agar tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukin sisa santannya, diaduk agar tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukin 1 butir kuning telur, diaduk agar tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu kita saring agar tidak ada tepung yang bergelender. Lalu kita sisihkan. Siapin wajan, kita akan buat karamel. Masukin 85 gram gula pasir, lalu kita ratakan. Masak dengan api kecil hingga meleleh. Setelah meleleh, kita aduk-aduk. Masak hingga gulanya meleleh semua, kecoklatan. Setelah gulanya kecoklatan, gulanya udah meleleh, masukin santannya sebagian dulu sampai diaduk-aduk. Masak hingga gulanya larut. Masukin 1 lembar daun pandan, diaduk-aduk. Masak hingga meletup-letup seperti ini, kekentalannya seperti ini. Lalu kita matiin api kompornya. Serikayanya sudah matang. Kita tuangkan serikaya ke dalam mangkok. Tutup permukaannya dengan plastik agar permukaannya tidak berkulit. Kita diamkan dingin baru digunakan. Selanjutnya saya akan aktifin ragi. Masukin 3 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, 135 ml air hangat kuku. Diaduk-aduk hingga gulanya larut. Setelah gulanya larut, lalu kita tutup, istirahatkan selama 10 menit hingga raginya aktif dan berbuih. Saya akan buat bahan keringnya dulu. 250 gram tepung terigu protein sedang, 50 gram tepung maizena, 1 sendok makan susu bubuk, setengah sendok teh baking powder. Diaduk agar tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita buat lubang di tengahnya seperti ini. Lalu kita sisihkan. Lanjut kita ke raginya. Setelah 10 menit diistirahatkan, raginya udah aktif, udah berbuih seperti ini. Masukin 1 butir telur putih, seperempat sendok teh pasta pandan. Aduk-aduk agar tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita sisihkan. Masukin ragi aktif ke bahan kering. Lalu diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita bantu menggunakan tangan. Pastikan tangan udah bersih ya teman-teman. Aduk hingga adonannya setengah kalis. Adonan udah setengah kalis, masukin 35 gram margarin, 1
1/4 sendok teh garam. Lalu kita aduk kembali hingga adonannya kalis. Setelah adonannya kalis seperti ini, lalu kita bulatkan. Masukin adonan ke dalam wadah. Lalu kita tutup dengan kain sebet besi atau plastik ware. Istirahatkan selama 30 menit hingga mengembang. Setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah mengembang. Kepiskan adonan agar udara yang terpengal di dalam bisa keluar. Ambil adonan, taruh di atas alat kerja. Bentuk adonan memanjang seperti ini. Ini saya udah siapin loyang ukuran 22 x 10 cm, tingginya 7 cm. Udah saya lapisin dengan baking paper. Masukin adonan ke dalam loyang. Ratakan adonan. Tutup adonan dengan sebet besi atau plastik ware. Istirahatkan selama 35 menit hingga mengembang. Setelah 35 menit diistirahatkan, adonan udah mengembang, siap untuk dikukus. Ini saya udah siapin kukusan yang mendidih. Masukin adonan ke dalam kukusan. Kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 20 menit hingga matang. Jangan lupa tutupnya dilapisin kain sebet besi. Setelah 20 menit dikukus, matiin api kompornya, diamkan 3 menit, tutupnya jangan dibuka. 3 menit didiamkan, kita buka tutupnya, keluarin rotinya dari kukusan. Selagi panas, kita keluarin roti dari cetakan. Kita buka kertasnya, biarkan dingin, udah dingin baru kita potong. Rotinya udah dingin, kita potong sesuai selera. Ini saya potong menjadi 10 bagian. Habis sebagian roti, kita belah dua, jangan putus. Isi dengan selai serikaya yang tadi kita buat. Hasilnya seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai selesai. Gaya pandan udah jadi. Teman-teman bisa cobain di rumah karena resep ini gampang banget. Dinikmati selagi hangat, ini lebih enak. Saya akan coba makan. Ini rasanya enak banget, tidak berbau ragi, teksturnya empuk banget. Dipadui dengan selai serikaya yang rasanya manis dan tidak bau amis juga. Resep ini sangat mudah buatnya. Teman-teman, cobain ya di rumah. Selamat mencoba, semoga berhasil, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di next video, bye bye.